Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anwar Soleh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling multikultural yang berjudul konsep konseling lintas budaya yang diampu oleh dosen Bunda Widi Rizka Retraninung Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya. Istilah budaya merupakan suatu hal yang kompleks, apalagi jika ditelusuri dari asal-usul kata Indonesia yang berasal dari kata budi dan daya. Budi yang berarti cara berpikir, sedangkan daya berarti merujuk pada kekuatan. Menurut Supriyatna pada tahun 2009. Budaya itu sendiri berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Kesamaan perilaku, sikap, penampilan, pendapat, dan lain sebagainya itu tercermin dalam keseharian individu. Sehingga tanpa adanya kesamaan perilaku, sikap, dan pendapat antara individu dengan masyarakat di sekitarnya. Bahkan seringkali hal-hal yang ditampakkan oleh individu bisa dijadikan acuan untuk mengenal dari mana individu itu berasal. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Sabila. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu apa itu multikulturalisme. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi atau banyak dan kultur atau budaya. Sedangkan ismi itu artinya adalah aliran. Dan secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Di sini ada menurut Andrew dalam World Wikipedia, istilah multikulturalisme ini berhubungan dengan masyarakat yang berisi beberapa budaya. Istilah ini digunakan dalam arti luas, baik secara deskriptif atau normatif. Sebagai istilah deskriptif, biasanya mengacu pada pada fakta sederhana yang terkait dengan keragaman budaya yang diterapkan pada demografi dari tempat tertentu. Selanjutnya di sini ada menurut Kemlika dalam Haryat Moko 2006. Multikulturalisme ini merupakan pengakuan pluralisme budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok-kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat dan masyarakat mengakomodasikan perbedaan budaya-budaya kelompok tersebut dengan identitas mereka yang diakui. Setelah itu ada di sini menurut Abdullah. Abdullah ini adalah sebuah paham yang menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme ini adalah kesetaraan budaya. Jadi dari berbagai pengertian yang tadi dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme ini adalah sebuah pandangan yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan kelompok individu, memperkecil stereotip dalam kelompok ini, serta melihat dunia dengan berbagai aneka ragam budaya yang ciptakan masyarakat sehingga menjadi sebuah keunikan dan kekayaan bagi kehidupan individu. Lintas budaya atau multikultural ini bisa juga disebut sebagai keberagaman budaya pada suatu wilayah di mana masing-masing budaya akan saling memperlihatkan jati diri mereka yang menjadikan ciri khas di setiap budayanya. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian konseling multikultural atau konseling lintas budaya. Secara umum, konseling multikultural atau konseling lintas budaya ialah proses konseling yang dilakukan oleh seorang konselor yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan konselingnya, dengan memperhatikan aspek budaya dari subjek konseling tersebut. Terus, menurut Ensiklopedia Pendidikan tahun 2016 menyatakan bahwa konseling lintas budaya atau konseling multikultural adalah proses bantuan pribadi yang dilakukan dengan memperhatikan
memperhatikan aspek bekerjanya faktor budaya dan bagaimana menjadikan faktor budaya yang terkait untuk kelancaran proses bantuan dan untuk keberhasilan dalam tercapainya tujuannya, yaitu memajukan perkembangan dari individu yang melakukan konseling tersebut. Yang kedua, menurut Sway dan kawan-kawan tahun 2015 menyatakan bahwa konseling lintas budaya yaitu konseling yang dilakukan oleh seorang konselor yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, nilai-nilai hidup yang berbeda, dan gaya hidup yang berbeda pula. Adapun elemen atau aspek atau seluk-beluk yang perlu diperhatikan sebelum melakukan konseling lintas budaya menurut Prayitno dan Amti tahun 2013 mengutip dari hipotesis Pedersen itu ada 6. Yang pertama yaitu makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling lintas budaya, serta pemahaman tentang ketergantungan, komunikasi terbuka, dan berbagai aspek hubungan konseling lainnya yang ada pada diri klien maupun konselornya, maka makin besar pula peluang konseling tersebut akan berhasil. Yang kedua, makin besar kemungkinan penyederhanaan harapan yang ingin dicapai oleh klien menjadi tujuan-tujuan operasional yang bersifat tingkah laku dalam konseling lintas budaya, maka makin efektiflah proses konseling tersebut. Yang ketiga, keefektifan konseling antar budaya tergantung pada kesensitifan konselor terhadap proses komunikasi pada umumnya, baik itu yang bersifat verbal maupun non-verbal, dan terhadap gaya komunikasi dari klien tersebut. Yang keempat, latar belakang dan latihan yang dilakukan oleh seorang konselor yang relevan terhadap budaya tertentu akan meningkatkan keefektifan konseling tersebut karena konselor dapat memahami budaya dari konseling tersebut. Yang kelima, jika klien dalam konseling lintas budaya tersebut belum memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara melakukan konseling lintas budaya tersebut, maka di sini konselor melakukan program konseling lintas budaya yang memberikan pengarahan, pengajaran, latihan kepada klien itu tentang bagaimana berketerampilan dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan transfer, mempergunakan keterampilan tertentu pada situasi-situasi yang berbeda. Yang keenam, keefektifan konseling lintas budaya akan meningkatkan kesesuaian dengan pemahaman klien dan konselor tentang nilai-nilai dan kerangka budaya asli dari klien dalam hubungannya dengan budaya yang sekarang atau yang akan datang atau yang akan dimasuki oleh klien tersebut. Adapun 3 elemen penting dalam proses konseling lintas budaya menurut Pedersen dalam bukunya Trinang Tias tahun 2016 itu ada 3. Yang pertama, konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan melakukan konseling di latar belakang budaya milik klien. Yang kedua, konselor dan klien memiliki latar belakang yang berbeda dan melakukan konseling di latar belakang milik konselor. Yang ketiga, konselor dan klien memiliki latar belakang yang berbeda dan melakukan konseling di tempat yang berbeda pula. Terus yang terakhir, contoh kasus dari konseling multikultural ini bisa kita ambil semisal kita melakukan konseling lintas budaya yaitu antara orang Jawa Timur dan orang Jawa Tengah. Kita tahu di sini bahwa mereka sama-sama dari Jawa, tetapi perlu kita ingat ada perbedaan mendasar dari orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah. Mungkin orang Jawa Timur itu lebih terlihat kasar, sedangkan orang Jawa Tengah itu lebih terlihat halus. Dari contoh di atas dapat terlihat bahwa orang Jawa Timur itu memiliki nilai-nilai sendiri yang berhubungan dengan kesopanan, perilaku, pemikiran, dan lain-lain, dan itu terbungkus dalam satu kata yaitu kasar. Sedangkan demikian pula dengan orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah juga memiliki nilai-nilai, pemikiran, kesopanan, dan itu terbungkus dalam satu kata yaitu halus. Jadi di sini pada kenyataannya antara kasar dan halus itu sulit sekali untuk disatukan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini akan menjadi permasalahan tersendiri dalam proses konseling. Itu tadi contoh dari proses konseling multikultural, yaitu konseling yang dilakukan oleh orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah yang memiliki latar budaya yang berbeda, sehingga antara konselor dan kliennya harus sama-sama memahami bagaimana cara melakukan konseling lintas budaya tersebut. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.